Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tes Channel Tuti Suryarti. Kali ini kita kembali membuat konten edukasi, yaitu tentang pembelajaran. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezekinya dan bahagia. Baiklah teman-teman, kali ini materinya yaitu pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA kelas 11, yaitu tentang perbedaan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, sebelumnya semoga materi ini atau ilmu ini sangat bermanfaat ya, untuk khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk semuanya, karena menuntut ilmu itu wajib ya, sebagaimana hadisnya thalabul ilmu walau bisin, atau thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi semua muslim. Yuk kita tonton dan simak videonya berikut ini. Oke, kita akan membahas tentang khutbah. Nah, khutbah perbedaannya dalam khutbah itu dengan tabligh ya, perbedaannya kalau khutbah itu biasanya ada dua, ada yang di khutbah sebelum sholat ya, contohnya sholat Jumat, kemudian ada khutbah setelah sholat, yaitu contohnya sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Juga khutbah itu merupakan mempunyai pengertian, yaitu khutbah itu adalah memberikan nasihat tentang agama ya, dimana bisa digunakan khutbah itu dalam acara nikah, kemudian dalam acara tawaf ya. Nah, itu contohnya khutbah. Adapun di sini khutbah itu mempunyai rukun ya. Rukun dalam khutbah yang pertama yaitu membaca hamdalah, kemudian membaca syahadatain, kemudian membaca sholawat, kemudian juga membaca beberapa ayat Al-Quran dan berdoa untuk kaum muslimin dan muslimah. Nah, sedangkan tabligh bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan pesan tersebut. Jadi yang dinamakan tabligh itu bisa dikatakan atau bisa dilakukan dalam acara diskusi, kemudian musyawarah. Nah, itu tabligh ya. Arti tabligh itu juga adalah menyampaikan, yang merupakan sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu menyampaikan. Nah, berikutnya ketentuan dalam tabligh yaitu menggunakan kata-kata yang sopan, kemudian lemah lembut ya, kemudian tidak kasar dan tidak merusak, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan diskusi, kemudian materinya menggunakan rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Itu ya yang dinamakan dengan tabligh. Nah, beda lagi dengan khutbah. Sekarang khutbah itu lebih luas ya, sama dengan amar ma'ruf nahi munkar yang artinya menyeru, memanggil, mengajak. Nah, itu khutbah. Jadi khutbah itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, karena dakwah itu hukumnya wajib bagi semua muslimin, dalam artian menyeru, mengajak. Bisa seorang kakak mengajak kepada adiknya, kemudian orang tua menyeru, memanggil, mengajak kepada anaknya. Nah, itu juga disebut dakwahnya. Di sini dakwahnya yang beda itu adalah terbagi kepada dua, dengan bil lisan dan bil dengan lisan dalam artian dengan perkataan, dan bil ihsan adalah dengan perbuatan. Nah, dalam dakwah kita itu bisa mencerminkan nilai-nilai Islam yang baik ya. Nah, ada syarat-syaratnya tentang dakwah. Yang pertama merupakan perbuatan atau perkataan, kemudian memahami objek dakwah, kemudian mengajak kepada hal yang baik dan mencegah kepada yang buruk. Nah, itu dakwah ya.
Itu materinya. Jadi sekarang bisa dibedakan antara dakwah, tabligh, dan khutbah ya. Nah, kalau khutbah itu merupakan nasihat-nasihat tentang keagamaan, kemudian tabligh yang menyampaikan dalam artian menyampaikan bisa dalam diskusi maupun musyawarah. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah yang artinya mengajak, menyeru, kemudian memanggil. Nah, itu dakwah juga bisa terbagi kepada dua, yaitu dengan lisan dan juga dengan perbuatan. Nah, kalau dengan lisan contohnya dengan mengajak ya, mengajak dalam artian mengajak untuk berdakwah. Sedangkan dengan perbuatan, dengan memberikan contoh, misalkan menyantuni orang atau anak yatim, kemudian menyumbang panti asuhan dan sebagainya, itu juga disebut dakwah melalui perbuatan. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk para pendengar semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya di bawah ini ya, supaya channel ini terus berkembang dan insya Allah banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Dan bagi yang sudah subscribe, like, dan komen, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan hanya Allah lah yang dapat membalas semua kebaikan dari teman-teman. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.